Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Tahun 2022 segera tiba yang pastinya memberi harapan baru untuk kita semua. Namun 2022 juga menjadi tahun di mana pemerintah akan menyesuaikan beberapa iuran dan juga sejumlah tarif yang pastinya akan membuat harga barang-barang menjadi lebih mahal. Lantas apa saja nih kado pemerintah di tahun 2022 mendatang? Kita simak bersama di siang hari ini di kado dari pemerintah sederet tarif naik di 2021 dan juga pastinya 2022. Ya, yang pertama bagi Anda pelanggan non-subsidi yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau work from home, ini siap-siap karena tarif listrik golongan pelanggan non-subsidi untuk tahun depan diperkirakan akan mengalami kenaikan setelah pemerintah dan juga parlemen sepakat nih untuk menerapkan kembali tarif penyesuaian bagi pelanggan non-subsidi di tahun 2022 mendatang, di mana diperkirakan tarif listrik di tahun 2022 nanti ini akan naik mulai dari kisaran Rp18.000 hingga mencapai Rp101.000 per bulannya. Dan kita lihat begitu ya tarif listrik saat ini yang ada kalau kita lihat untuk tegangan rendah yakni untuk pelanggan rumah tangga, bisnis pemerintah yang hingga mempunyai daya hingga mencapai 200 kVA ini ada di kisaran Rp1.444 per 1 kWh-nya. Lalu kemudian kita lihat untuk tegangan menengah yakni untuk pelanggan bisnis, industri dan juga pemerintah yang kalau kita lihat dayanya ada di atas 200 kVA ini untuk harga per kWh-nya ada di 1.114 atau lebih murah lagi. Dan kalau kita lihat untuk tegangan tinggi yakni untuk industri begitu ya, di mana untuk dayanya sendiri di atas 30.000 dari kVA ini tarif yang dipatok saat ini mencapai 996,74 per 1 kWh-nya. Nah pertanyaannya pasti yang ada di benak kita semua adalah di tengah banyaknya masyarakat yang harus beraktivitas dari rumah di tengah adanya pandemi ini, apakah kenaikan tarif listrik ini merupakan hal yang patut dilakukan saat ini? Apalagi kita tahu begitu ya daya beli masyarakat masih cukup terdampak nih akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya atau kado berikutnya ini adalah kenaikan harga gas LPG yang pastinya tidak akan disenangi begitu ya oleh ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kenaikan LPG di mana PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga LPG non-subsidi yang disesuaikan per daerah atau lebih tepatnya nantinya kenaikannya begitu ya mencapai Rp1.600 hingga Rp2.600 per 1 kilogramnya. Dan melihat hal ini, Corporate Secretary dari Pertamina Patra Niaga yakni Irto Ginting mengatakan seperti ini begitu ya untuk menjawab terkait dengan harga LPG yang naik ini, di mana saat ini harganya masih di bawah harga keekonomian, makanya kita coba naikkan secara bertahap gitu ya. Jadi ini adalah penyebabnya katanya harganya ini masih di bawah harga keekonomiannya saat ini begitu ya. Lalu kemudian dari pantauan kami untuk harga LPG yang ada di kawasan Jakarta dan Depok kalau kita lihat harganya saat ini di mana untuk LPG tabung 12 kilo ini ada di harga rata-ratanya di Rp163.000 atau kalau kita bagikan begitu ya ini adalah di Rp13.584 per 1 kilonya. Lalu kemudian untuk LPG tabung dengan 5,5 kg ini harganya saat ini ada di Rp76.000 atau kalau kita lihat harganya sedikit lebih mahal begitu ya di Rp13.900 per 1 kilonya. Nah kemudian setelah LPG bagi Anda nih pencinta minuman-minuman manis seperti kopi susu kekinian atau boba begitu ya misalnya ini siap-siap juga karena harga minuman kesukaan Anda akan menjadi lebih mahal. Seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama untuk cukai, pemerintah berencana untuk menarik dari objek baru, yakni minuman bergula dalam kemasan atau dipanggil juga disebut juga MBDK, hingga wadah plastik di tahun 2022 mendatang. Dan hal ini sudah tertulis begitu ya dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara atau RAPBN tahun 2022. Dan alasan pengenaan cukai minuman bergula dalam kemasan atau MBDK ini dikatakan adalah yang pertama, ini adalah prevalensi diabetes mellitus di Indonesia yang katanya meningkat 30% kalau kita lihat dalam jangka waktu 2013 hingga 2018, di mana kalau dilihat tren konsumsi dari MBDK per kapita ini katanya semakin meningkat per tahunnya di Indonesia berdasarkan riset yang telah dirilis oleh Griffith University yang ada di Australia. Nah, kebijakan cukai lain yang juga akan diperlakukan kalau kita lihat begitu ya, ini kalau kita lihat ini adalah untuk cukai kemasan dan juga wadah plastik karena produk tersebut katanya ini berkontribusi 15%
terhadap sampah secara nasional atau total sampah yang ada di negara kita. Nah, begitu juga nih dengan alat makan dan juga minum plastik yang sekali pakai begitu ya, karena berdasarkan hasil riset dari International Coastal Cleanup, sampah alat makanan dan juga minum sekali pakai ini berkontribusi sebanyak 17,35% dari seluruh sampah laut yang ada di Indonesia begitu ya. Nah, dengan sejumlah pungutan pajak dan juga cukai baru di pemerintah ini, pemerintah berharap melalui kebijakan ini penerimaan negara khususnya untuk kalau kita lihat kepabeanan dan juga cukai ini bisa mencapai di 245 triliun rupiah di tahun 2022 mendatang, dan juga penerimaan perpajakan secara keseluruhan ini katanya untuk target di tahun 2022 begitu ya ada di angka 1.510 triliun rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat begitu ya. Ini bagi Anda yang merupakan seorang perokok, ini siap-siap juga di mana harga rokok akan naik signifikan di tahun 2022 mendatang, di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenkeu ini kembali menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun depan. Rata-rata kenaikannya juga nggak main-main ya, double digit 12%, dan khusus untuk SKTA ini dinaikkan di 4,5%. Nah, dengan harga rokok yang semakin tidak terjangkau ini, setidaknya katanya ada 3 nih target dari pemerintah. Yang pertama, ditargetkan begitu ya prevalensi merokok terutama untuk anak usia 10 hingga 18 tahun ini katanya bisa turun menjadi 8,83% dari prevalensi yang ada saat ini, yakni di angka 8,97%. Lalu kemudian diketahui bahwa rokok ini adalah penyebab kematian nomor 2 di dunia dan juga penyebab meningkatnya resiko stunting. Jadi salah satu target pemerintah ini juga adalah untuk menurunkan angka stunting yang ada di negara kita. Lalu kemudian di masa pandemi ini juga dikatakan begitu ya bahwa perokok ini lebih beresiko 14 kali lebih tinggi atau lebih mudah begitu ya untuk terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan bukan perokok. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa penderita COVID-19 yang perokok ini 2,4 kali katanya lebih berpotensi untuk masuk kategori berat dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok begitu ya. Jadi berikut pemirsa, ini adalah sejumlah, kalau kita lihat ini adalah sejumlah kado begitu ya dari pemerintah yang nantinya di tahun 2022 dari segi kenaikan pajak dan juga iuran yang akan kita semua rasakan. Nah, pertanyaannya adalah wajarkah pemerintah menaikkan sejumlah tarif dan pajak di tengah pandemi yang juga belum usai? Kita nantikan bersama.